perkenalkan, nama saya Yama Atul Lenduru, peserta PPG dalam jabatan Angkatan ketiga tahun 2023 di Universitas Negeri Padang, asal sekolah SMA Swasta Kristen Aras Damar, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 10 dengan mata pelajaran informatika dan materi mengenal perangkat-perangkat lunak komputer. Sekian perkenalan singkat dari saya. Selamat pagi, ya ahobu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik. Bagaimana kabarnya? Sehat. Hadir semua? Iya. Siapa? Beneran. Sakit ya? Iya. Baik. Pertama-tama kita ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini, pagi ini, kita bisa berjumpa lagi di mata pelajaran informatika. Mungkin kemarin atau minggu lalu kita sudah jumpa, sudah bertemu dengan materi. Teman-teman masih ingat? Masih. Apa? Sistem komputer. Sistem komputer. Komputer. Baik, sebelum kita melanjutkan masuk di materi kita berikutnya, pertama-tama kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kepada anak kami, Pierama, untuk membawa kita dalam doa. Pada anak kami disilakan. Baik Bapak Guru dan teman-teman semua, sebelum kita memulai proses belajar kita, alangkah lebih baiknya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Baik, mari kita angkat salah satu lagu pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku. 3 ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, tak pernah dia tinggalkan diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Teman-teman semua, mari kita berdoa. Allah kami yang di surga, dalam kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, di mana Tuhan telah menolong kami dari rumah perjalanan hingga sampai di sekolah Tuhan. Ya Tuhan, itu semua bukan karena kehebatan dan kebenaran hati kami, melainkan hanya belas kasihan Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, sementara kami akan memulai proses belajar kami Tuhan. Ya Tuhan, berikan kami kepintaran dan kekuatan, agar apa yang Bapak Ibu Guru kami sampaikan dapat kami terima, dapat kami fungsikan sesuai dengan kehendak Bapa di surga.
Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Masih semangat? Masih. Kita akan dulu ya. Ya, Pak. Alfitrah nota tema ya. Hadir Pak. Anugrah ya. Hadir Pak. Citra Niasti ya. Hadir, Pak. Epifania Deli. Hadir, Pak. Baik. Masih semangat? Masih. Gimana Waldus? Semangat? Semangat. Luar biasa. Ada amin? Amin. Baik. Kita mulai materi kita. Dan sebelum kita masuk pada topik kita pada hari ini, dan Bapak mau bertanya kepada anak-anak kami, mungkin pertemuan kita sebelumnya kita telah membahas belajar dengan materi sistem komputer. Dan di mana di sistem komputer itu ada beberapa subbagian. Itu salah satu yaitu perangkat keras yang ada dalam sebuah komputer. Yang Bapak tanya, apa aja jenis-jenis perangkat keras yang ada dalam komputer? Coba anak kami Juventus coba berdiri. Perangkat-perangkat keras yang ada pada sebuah komputer yaitu contohnya seperti mouse, scanner, prosesor, monitor, printer, keyboard, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Teman Anda telah menjawab, walaupun tidak semuanya, tapi itu semua adalah jenis-jenis komputer. Tadi teman Anda itu salah satunya adalah keyboard, mouse, monitor, dan lain sebagainya. Yang saya tanya, apa fungsi salah satu perangkat keras itu, yaitu mouse, di dalam sebuah komputer? Apa fungsinya dalam sebuah komputer? Coba anak kami Fedia, apa fungsi mouse dalam sebuah komputer? Fungsi mouse dari dalam sebuah komputer adalah untuk mengarahkan kursor. Untuk mengarahkan kursor. Baik, masih semangat? Masih. Lewika masih semangat? Masih. Ditanya sama si Wika masih semangat? Masih. Tapi kita tanya semangat kan? Kalau semangat, masih semangat. Ya kan? Masih semangat? Berarti kan dia tidak semangat. Harus semangat. Baik, kita mulai materi kita. Apa di atas? Perangkat komputer. Minggu lalu kita telah membahas perangkat
kemarin ini lunak, tapi tidak cair, tidak seperti es batu. Kita membahas, kita belajar dengan perangkat-perangkat lunak yang ada dalam sebuah komputer, sehingga anak-anak kami nanti bisa membedakan yang mana perangkat keras, yang mana juga perangkat lunak. Ya kan? Yang mana masih ingat itu perangkat keras? Masih. Seperti mouse. Kalau perangkat lunak itu kemarin kita sempat bincang lunak. Dia beda dengan perangkat keras. Yang mana perangkat lunak ini yang tak bisa dilihat, tak boleh, tidak bisa disentuh atau diraba. Kita mulai. Ini gambar komputer. Ya, gambar komputer yang mana di dalamnya ada perangkat keras dan ada juga perangkat lunak. Ya. Dia itu sudah hidup kan? Sudah kan? Sudah. Berarti dia itu di dalamnya ada perangkat lunak. Kalau tidak ada perangkat lunak, berarti dia tidak bisa hidup. Begitu juga kalau tidak lengkap perangkat kerasnya, dia juga tidak bisa hidup. Berarti ada perangkat keras, ada perangkat lunak, sehingga dia bisa dikatakan sebuah komputer. Bisa digunakan, bisa difungsikan. Iya. Niko. Iya. Masih semangat? Semangat. Oh, oke. Ini pengertian perangkat lunak. Ini hanya sekilas, hanya poin-poin penting aja mungkin yang bisa kita jelaskan lebih detailnya ada di catatan anak-anak kami. Yang itu perangkat lunak. Perangkat lunak atau software. Kalau perangkat keras apa dia itu? Hardware. Kalau perangkat lunak itu software. Perangkat lunak atau software adalah bagian tidak terpisahkan pada sistem komputer sebagai jembatan dengan perangkat keras atau hardware agar komputer bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan yang tak bisa disentuh. Bisa dipahami? Bisa. Berarti di sini bisa kita membedakan perangkat keras dan perangkat lunak. Berikutnya jenis apa di atas? Satu, sistem operasi. Yang mana di situ katanya sistem operasi adalah perangkat lunak yang dipakai untuk mengendalikan pelaksanaan program komputer. Yang mana maksudnya Noto? Ini sistem operasi ini dia yang mengendalikan semua aplikasi-aplikasi yang ada dalam sebuah komputer. Baik dia itu seperti ini aplikasi seperti Microsoft Office, Photoshop, ini sistem operasi yang mengendalikan. Begitu juga perangkat keras, dia yang mengendalikan. Berarti ini dalam sebuah komputer bahwa perangkat lunak yang terpenting adalah sistem operasi. Contohnya seperti Windows. Ada Windows 7, Windows 8, Windows 10. Seketika ada ini, baru ada
perangkat lunak bahasa. Seperti program ini merupakan aplikasi yang dipakai untuk menerjemahkan perintah dalam bahasa mesin. Dengan begitu, perintah dapat diterima dan dipahami komputer. Dia yang menerjemahkan perintah. Contohnya, kita pakai keyboard, ya kan? Kita masukkan. Dia baca. Begitu juga kita masukkan mouse. Dia baca. Itu yang mengendalikan. Terus kita mengetik, diterjemahkan. Oh, ini yang diketik ini. Saya masukkan, saya input. Terus perangkat lunak menangani kinerja komputer. Perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung dan meningkatkan program-program dalam sebuah sistem komputer agar kinerja komputer semakin maksimal. Perangkat ini dia yang mengendalikan. Contohnya, dalam sebuah komputer banyak aplikasi yang kita masukkan di dalam. Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Office, AutoCAD, dan lain sebagainya. Sehingga dengan banyaknya aplikasi di dalamnya bisa kita katakan bisa tabrak atau lola. Tapi dengan adanya ini, perangkat lunak menangani kinerja komputer atau utility sehingga komputer bisa memaksimalkan, sehingga stabil. Dia tidak lola. Contohnya, kita buka jendela Microsoft Office Word. Dengan bersamaan juga kita buka Photoshop. Dengan bersamaan juga kita buka Google Chrome. Mungkin kalau manusia, saya bukan robot. Ini. Iya kan? Tapi kalau komputer tidak. Karena ada yang mengendalikan. Bisa paham? Bisa. Sudah? Kita tonton di video mengenai perangkat lunak. Masih semangat? Masih. Salam jumpa kembali bersama saya Bapak Pemimpinan dalam pembelajaran informatika untuk kelas 7. Materi kita pada hari ini yaitu tentang perangkat lunak komputer. Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini kamu diharapkan yang pertama mengetahui pengertian perangkat lunak komputer, yang kedua mengetahui jenis-jenis perangkat lunak komputer. Untuk pembahasan materi silakan perhatikan penjelasan saya dalam video berikut ini. Perangkat lunak. Perangkat lunak sering disebut sebagai software. Jadi pengertiannya istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Nah, perangkat lunak ini ada dua jenis. Yang pertama perangkat lunak sistem dan yang kedua perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem biasanya digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer, contohnya Windows, Linux, Unix. Windows ini ada banyak jenis-jenisnya juga, contohnya Windows 97, Windows 2000, Windows ME, Windows Vista, Windows 7, Windows XP, Windows 10. Di Linux ada banyak, Ubuntu, Fedora, dan lain-lain. Unix ada juga. Lalu aplikasi. Aplikasi itu yang digunakan untuk tujuan tertentu seperti pengolah gambar, contohnya Word, pengolah huruf maksudnya Word, pengolah gambar itu
Excel dan lain-lain. Nanti akan dijawab secara khusus. Masih semangat? Masih. Sesuai tadi materi kita tampilkan di PowerPoint, ya kan? Terus kita lihat video mengenai materi kita pada hari ini mengenai perangkat lunak. Oh, aplikasi ini contohnya tadi di apa? Di video itu aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata atau huruf, dan ada juga aplikasi untuk mengolah angka. Kalau aplikasi yang digunakan untuk mengolah angka, coba Yolandus, coba diri. Apa? Microsoft Excel. Microsoft Excel. Sudah? Sebelum kita teruskan, anak-anak kami sudah mengarungi semua? Sudah. Sudah. Kalau kita ada tugas kelompok. Ada kelompoknya kan? Ada. Kita bagi 5. Coba bagi kelompok langsung. Ya. Ini kelompok Sino IB, coba geser sana dulu. Oke, kita mulai. Dia itu pertama sekali dia perangkat lunak yang masuk dalam sebuah komputer, sehingga perangkat-perangkat lain baru menyusul. Ya, ini sistem operasi. Coba baca. Ini kan perangkat komputer yang masuk di sistem operasi. Ya kan? Ada di sini Wak. Gimana, Mbak siap? Sudah. Sudah. Semua? Kelompok 1. Kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan kerja kelompoknya pada hari ini. Baik, saya akan menyampaikan jawaban dari kami kelompok 1. 1. Sebutkan perangkat lunak berdasarkan jenis dan fungsinya. Perangkat lunak berdasarkan jenisnya terbagi atas 4, yaitu perangkat lunak sistem operasi atau operating system, berfungsi untuk pelaksanaan program-program komputer. Jika tidak adanya sistem operasi, program-program komputer tidak akan terlaksana. 2. Program lunak bahasa pemrograman atau language program, berfungsi untuk menyelesaikan tugas seperti membuat surat, yang termasuk menjalankan software, aplikasi, dan juga suatu program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan hardware komputer. Sebutkan software sistem operasi pada komputer. Software sistem operasi pada komputer terbagi atas 5, yaitu 1. DOS, 2. Windows,
3 Unix, 4 Linux, 5 MacOS. Dan itu saja jawaban dari kami kelompok 1. Terima kasih. Baik, hasil kerja kelompoknya untuk diserahkan untuk dikumpulkan. Oke, tolong fungsinya diatur seperti semula. Sudah? Masih semangat? Masih. Kami undang anak kami untuk berdiri. Coba kita P5. 1, 2, 3, tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, yes. Hebat, luar biasa, mantap. Silakan duduk. Dan sebelum kita tutup, kami minta nanti beberapa di antara siswa kami putusan kesimpulan materi kita pada hari ini. Sekarang kami coba dari mana, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh ya, biar lama jadinya ya. Arti ini utusan dari laki-laki. Pada anak kami biar lama. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyimpulkan materi dari yang telah kita pelajari, yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software adalah sebuah program komputer yang menjembatani pengguna komputer dan perangkat keras yang sedang digunakan. Perangkat lunak ini juga disebut sebagai sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Perangkat lunak ini juga bertugas untuk mengendalikan atau mengontrol pelaksanaan program-program pada aplikasi pada komputer. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada anak kami Pia Lama, utusan dari Putra, untuk mengambil kesimpulan pertemuan kita pada hari ini. Sekarang utusan dari kaum wanita. Ya, ternyata Sino ide ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama-tama, perangkat lunak atau software pada komputer. Perangkat lunak yaitu perangkat atau istilah khusus data yang diformat dan disimpan secara digital. Perangkat lunak ini tidak dapat dilihat secara langsung dan tidak dapat disentuh. Perangkat lunak terdiri atas 4 bagian atau dikategorikan dalam 4 bagian, yaitu yang pertama, perangkat lunak sistem operasi atau operasi sistem, yaitu bertugas untuk mengontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Coba kita kasih 1, 3 ya. Baik, terima kasih buat anak kami untuk semua dan untuk khususnya anak kami yang sudah tampil pada hari ini, dan harapan kami kiranya selalu semangat. Jangan hanya Sino Ide, Talenta, Pia Lama, Murni, Calo, Ewaldus, dan semua. Kalau bisa ini yang jumlahnya 30 orang harus ada selalu semangat untuk belajar. Apalagi Ibu Hia di belakang, ya kan? Dia menyendiri. Oke? Baik, kepada anak kami kita akhiri pertemuan kita, dan harapan kami kepada anak kami belajar di rumah. Itu kepada anak kami pertemuan kita pada hari ini kita akhiri, dan kami pesan kepada anak kami selalu belajar di rumah, selalu belajar
baik di materi kita, informatika, dan juga pada mata pelajaran yang lain. Sekian dan terima kasih. Saya satuan anak kami, selamat siang. Siang, Pak. Yau.